Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armita, mahasiswi program studi Tadris Matematika semester 6 di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Kali ini saya akan berbagi mengenai program-program yang dapat dijalankan menggunakan Streamlit. Tapi sebelum itu, kita harus terlebih dahulu untuk mendownload Visual Studio Code, lalu mendownload Python dan juga Streamlit. Untuk program yang pertama, langsung saja kita pilih file, lalu pilih new file. Setelah itu kita beri nama filenya bebas, tapi kali ini saya akan memberi nama elemen teks dasar 6. Nah, ini tanpa spasi, tapi membedakannya atau dibatasi dengan huruf kapital. Lalu setelah itu kita klik enter. Terus jika sudah muncul seperti ini, kita tambahkan .py, lalu kita klik file. Nah, maka akan muncul elemen teks dasar 6.py, file ya, atau file yang telah kita buat tadi. Oke, langsung saja kita ketikkan import Streamlit as st. Nah, pastikan Streamlit di sini itu berwarna hijau, yang artinya program ini nantinya dapat dijalankan. Lalu kita enter lagi. Setelah itu kita tuliskan st title. Nah, ini akan muncul di halaman web sebagai judulnya nantinya. Bebas judulnya apa, tapi kali ini saya tuliskan kode pertama mata kuliah pemrograman web Tadris Matematika IAIN Pontianak. IAIN Pontianak. Terus setelah itu kita enter lagi, kita tuliskan st header. Maka header ini akan muncul di bawah judul. Bebas sebenarnya, tapi kali ini saya perjelas ini adalah header atau header. Lalu di bawah header ada namanya subheader. Kita tuliskan lagi subheader. Oh, sorry, harusnya kecil semua. st subheader atau subheader. Nah, bebas juga, tapi kali ini saya perjelas lagi. Ini adalah subheader. Subheader. Nah, terus setelah itu kita enter lagi, kita tuliskan lagi st atau kita ketikkan lagi st text. Nah, ini bebas. Ini teks biasa. Saya perjelas, ini adalah teks biasa. Oh, dalam kurung badinya. Nah, kita perjelas lagi, kita dapat mengetikkan informasi apapun di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke Markdown. Nah, Markdown ini digunakan untuk mengimplementasikan properti HTML atau properti teks HTML di dalam sintaks teks Streamlit. Nah, kita coba st markdown. Markdown, kita dapat lihat tulisan tebal, teks miring, teks tebal. Untuk teks tebalnya bintangnya 2, teks tebal. Bebas kita mengetikkan apa saja. Tapi kali ini kita tulis teks tebal untuk memperjelas. Lalu untuk teks miringnya itu bintang 1. Sorry, ini kita kasih bintang dulu. Bintang lagi penutup. Nah, baru kita teks miring bintangnya 1. Teks tebal bintangnya 2. Lalu kita enter. Terus pakai lagi sintaks markdown ini. Markdown.
sorry, harusnya kecil semua. Nah, ST, Markdown. Lalu kita, nah ini untuk block quote atau kalimat yang menjorok ke depan nanti tulisannya. Atau ini adalah block quote. Lalu kita ST Markdown lagi. Markdown. Kali ini kita akan seperti ini, titik-titik-titik dengan komentar horizontal row. Horizontal rule. Lalu kita teskan lagi Markdown atau ketikkan lagi Markdown. Nah, ini kita dapat menambahkan link di sini. Nantinya link ini dapat ditekan. Contoh kita ketikkan lagi bintang. Tanda petik lalu bintang 1, terus kurung siku, lalu kita kasih judulnya nih, judul misalnya judul adalah strategi awal. Strategi awal marketing. Nah, ini kita perbaiki dulu sedikit awal marketing. Lalu setelah itu kita dapat tuliskan blogspotnya. Saya klik ini karena saya belum ada blogspot, jadi punya dosen saya, yaitu punya Pak Hafizul. https lalu kita garis miring 2 lalu hafizul.blogspot.com blogspot.com. Nah, nanti link ini dapat ditekan dan mengarahkan kita ke blogspotnya Pak Hafizul. Lalu setelah itu kita enter lagi, kita ST Markdown lagi, kita coba yang lain. Markdown. Karena Markdown tadi kan fungsinya untuk mengimplementasikan properti-properti teks HTML di dalam sintaks teks Streamlit. Nah, kita coba lagi. Ini yang untuk lambangnya gelombang-gelombang itu. Sorry, sebelumnya kasih tanda petik, habis itu gelombang-gelombang ini nanti kata atau kalimatnya itu dicoret. Contoh ya, Indonesia versus Thailand. Lalu beri lagi gelombang itu 2 kali. Setelah itu kita ST Markdown lagi. Markdown. Lalu ini untuk emoticon. Kita coba. Lucu banget kamu. Lalu tanda seru. Lalu setelah itu titik, maksudnya titik 2, lalu tuliskan joy di sini, lalu titik 2 lagi. Nah, ini untuk nanti akhirnya ini joy ini akan muncul emoticonnya. Lalu setelah itu kita ST Markdown. Lalu setelah itu Y, ini tanda seperti ini, lalu 2, lalu nah, setelah itu ini sudah langsung bisa dijalankan, tapi sebelum itu kita save dulu dengan Ctrl S, lalu kita pilih menu file, lalu pilih save. Setelah itu kita jalankan dengan cara kita pilih menu terminal. Jika tidak ada di sini, maka kita pilih yang titik 3 ini, lalu akan muncul terminal. Lalu pilih terminal, lalu pilih new terminal. Tunggu beberapa saat. Lalu kita tuliskan atau ketikkan Streamlit
peran. Nah, ini lokasi filenya disimpan. Disesuaikan dengan masing-masing. Lalu setelah selesai, kita klik enter. Kita tunggu beberapa saat lagi. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini yang tadi, yang ST title, kode pertama, mata kuliah pemrograman web Tadris Matematika YM Pontianak. Nah, ini yang header tadi, ini kita bisa ganti juga. Nah, ini untuk teks biasanya. Lalu ini teks tebal, teks miring. Nah, ini untuk teks yang menjorok agak ke depan. Lalu untuk linknya ini bisa kita klik lalu menuju ke websitenya Pak Hafizul tadi. Kita coba klik. Nah, maka akan muncul seperti ini link yang sudah kita ketikkan di sebelumnya tadi. Lalu kalau kita mau ubah yang teks tebal, teks miring, coba kita ubah. Misalnya di sini saya tulis nama saya. Yosi Armita. Lalu yang untuk teks miringnya juga saya tulis Yosi Armita, nama saya. Nah, lalu kita jalankan lagi. Oh, sebelumnya kita save dulu. Ctrl S, lalu kita jalankan seperti tadi. Nah, kita ketikkan lagi Streamlit, run, lokasi filenya. Oke, enter. Tunggu lagi beberapa saat. Nah, ini dia nampak. Ini yang tebalnya tadi. Lalu ini yang miring. Nah, sama juga seperti yang lain, ini bisa diganti. Nah, ini yang dicoret tadi, Indonesia versus Thailand. Nah, ini yang Joy tadi, munculnya seperti ini. Nah, selesai. Selanjutnya, kita akan membuat multiple selection box. Caranya sama, pilih file, lalu pilih new file. Setelah itu beri nama filenya, kita beri nama multiple selection box 2. Lalu klik enter. Setelah itu kita tambahkan .py, lalu kita create file. Nah, maka akan muncul nih multiple selection box 2.py. Lalu setelah itu kita tuliskan komentarnya multiple selection box. Lalu kita tuliskan lagi komentarnya multiple selection box. Lalu setelah itu kita ketikkan import Streamlit as st. Nah, pastikan Streamlit ini berwarna hijau agar nantinya program ini dapat dijalankan. Lalu setelah itu kita enter, lalu ketikkan lagi st title, di mana title ini akan muncul di halaman web sebagai judul nantinya. Nah, program, jangan lupa tanda petik 2-nya, program membuat atau garis miring menampilkan multiple selection box. Terus setelah itu kita enter lagi 2 kali. Kita tulis multi selection. Yaitu multi select box seharusnya bukan. Nah, lalu kasih sama dengan lalu setelah itu st multi select kecil aja multi select buka kurung tanda petiknya nih. Nah, ini
merek motor yang Anda senangi misalnya. Motor yang Anda senangi. Lalu kita beri koma di sini, maka ada optionnya nih. Apa saja yang kita sukai, misalnya ada pilihannya. Nah, kita sama dengan, kita buka kurung lagi, tanda petik lagi. Misalnya RX King. Perhatikan di sini kita membedakan satu pilihan dengan pilihan lain itu dengan tanda koma, dan setiap satu pilihan itu diberi tanda petik 2. Lalu apa lagi? Honda misalnya. Terus setelah itu koma lagi, petik lagi Yamaha. Yamaha. Lalu koma lagi, petik koma lagi, petik lagi. Oke. Sorry, komanya di luar petik. Nah, terus setelah itu Yamaha Vario misalnya. Vario, oke. Koma lagi. Lalu setelah itu yang terakhir DR25. R25. Nah, ini kalau udah semua, tuliskan pilihannya atau optionnya, lalu kita enter. Lalu ketikkan ST Write Multi Select Box. Multi Select Box. Oke. Nah, ini jangan lupa kita save dulu atau Ctrl S atau pilih di menu file lalu pilih save. Nah, ini langsung kita jalankan di terminal. Jika tidak ada, maka pilih titik 3 ini. Lalu kita pilih terminal, lalu pilih new terminal. Nah, tunggu beberapa saat saja. Nah, sudah muncul, baru kita ketikkan lagi Streamlit. Ketikkan di bawahnya maksudnya. Nah, di sini Streamlit run, lalu tempat kita menyimpan file ini disesuaikan masing-masing. Nah, lalu kita multiply. Oke, udah selesai semua, lalu kita klik enter atau tekan enter, tunggu beberapa saat. Tunggu saja sampai muncul. Nah, maka akan muncul ini title yang kita tuliskan tadi, yaitu program membuat atau menampilkan multiple selection box. Nah, ini kita bisa, dari pertanyaan yang sebelumnya tadi, motor apa saja yang Anda sukai atau senangi itu, maka kita di sini bisa pilih nih. Kan tadi kita udah menuliskan option-optionnya. Nah, kita bisa memilihnya di sini karena dia multiple selection box, maka boleh memilih lebih dari satu. Nah, misalnya Honda, Vario, atau memilih semua juga bisa. Atau milih 3 aja, boleh. Pokoknya multiple selection box ini kita dapat memilih lebih dari satu pilihan. Selanjutnya kita akan membuat widget leader. Nah, caranya klik file, lalu pilih new file, lalu kita beri nama filenya. Sebagai contoh kita beri nama widget leader 2. Lalu kita enter. Jika tampil seperti ini, maka kita tambahkan .py, lalu kita create file. Setelah itu kita ketikkan perintahnya, yaitu kode program widget leader. Sekali lagi, leader widget. Setelah itu kita ketikkan import Streamlit as st. Nah, pastikan tulisan Streamlit di sini itu berwarna agar nantinya dapat dijalankan. Lalu kita ketikkan lagi st title, yaitu program menampilkan widget leader. Nah, st title ini akan tampil sebagai judul di
halaman web nantinya. Lalu ketikkan lagi slider u sama dengan st slider. Lalu kita ketikkan rank atau nilainya. Nah, di sini sebenarnya nilainya bebas, minimalnya bebas dan maksimalnya juga bebas. Tapi sebagai contoh, kita minimalnya itu sama dengan 1, sedangkan maksimalnya itu 200. Pastikan di sini itu garis bawah ya, bukan garis hubung. Terus setelah itu, kita enter lagi, lalu tuliskan st right sliderku. Nah, ini dapat kita langsung jalankan caranya. Tapi sebelum itu kita save dulu, yaitu Ctrl S. Atau kita dapat lihat di file, lalu pilih save. Nah, setelah di save, baru kita jalankan caranya. Pilih terminal, kalau nggak ada tulisannya di sini, pilihannya tidak ada di sini, maka titik 3 ini, lalu pilih terminal, lalu muncul, pilih new terminal. Lalu kita ketikkan, kita tunggu dulu, nah kita ketikkan Streamlit run, lalu tempat file ini disimpan, disesuaikan masing-masing. Lalu widget saya 2. Lalu kita sudah selesai, baru kita tekan enter. Kita tunggu beberapa saat. Nah, maka sebentar lagi akan muncul slidernya. Nah, ini slidernya dapat kita jalankan. 35, 79, sampai batasnya 200. Sesuai dengan rank yang kita tulis di sebelumnya tadi. Mulai dari 1 hingga 200. Selanjutnya kita akan membuat date input atau input tanggal. Caranya pilih file, lalu pilih new file. Setelah itu kita beri nama filenya. Sebagai contoh kita beri nama date input 2 tanpa spasi tapi dibatasi oleh huruf kapital. Terus setelah itu kita tekan enter, lalu akan muncul seperti ini, maka kita ketikkan .py atau kita tambahkan .py, lalu create file. Setelah itu akan muncul di sini date input 2.py. Lalu setelah itu kita tuliskan perintahnya. Date input garis miring input tanggal. Yaitu hashtag lagi date input input, lalu yaitu kita ketikkan import stream with as st. Nah, pastikan di sini streamletnya ini berwarna hijau agar nantinya program ini dapat dijalankan. Lalu enter. Nah, setelah itu ketikkan st title, di mana title ini akan muncul di halaman web sebagai judulnya. Program menampilkan input tanggal. Input tanggal. Lalu kita enter 2 kali, lalu setelah itu kita ketikkan tanggal resep
bersama dengan ST, date, eh, garis bawah ya, pastikan itu garis bawah bukan garis hubung. Date input, terus setelah itu kita tuliskan masukkan tanggal Anda melakukan resepsi. Lalu kita enter lagi, ketikkan lagi ST White, tanggal resepsi. Nah, ini sudah selesai kita ketik semua, lalu ini kita jalankan, tapi sebelum itu kita save dulu dengan Ctrl S atau kita buka menu file lalu ada save. Nah, kita pilih ini. Terus setelah itu dapat kita jalankan dengan memilih menu terminal. Jika di sini tidak ada menu terminalnya, maka kita pilih yang titik 3 ini, lalu kita pilih terminal, lalu new terminal. Untuk beberapa saat. Nah, setelah muncul, kita ketikkan lagi stream let run. Nah, ini tempat menyimpan file tersebut. Ini disesuaikan, lalu nah, sudah selesai, kita klik enter, kita tekan enter. Tunggu beberapa saat. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini ST title yang kita ketik tadi. Lalu ini ada menu tanggalnya, kita dapat pilih nih. Dari bulannya, dari tahunnya juga dapat dipilih. Lalu tanggalnya juga kita dapat pilih. Nah, ini sebagai contoh kita pilih bulan April, tanggal 17, tahunnya 2023 misalnya, lalu tanggal 17. Nah, mereka akan muncul di sini sesuai dengan kita pilih. Selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.